domino itu adalah olahraga judi. Olahraga domino di bawah naungan PB Orado ini bisa membawa nama harum Indonesia. Level awalnya mungkin di Indonesia dulu kita bisa menjadikan orang-orang yang tadinya mungkin tidak ada pekerjaan, belum ada pekerjaan, dia mungkin bisa bermain jadi atlet nasional. Sudah pasti kalau jadi atlet kan dia ada penghasilan. Untuk konten kreator, lahirnya olahraga domino ini bisa jadi sumber mata pencarian untuk mereka. Kok bisa Bang John? Kita kasih solusi. Belakangan ini atau mungkin ya lama lah dari dulu sampai sekarang ini adalah kerap kali menjadi stigma bahwa domino itu adalah olahraga judi. Wow. Saya nggak lagi lihat mukanya, nggak ada urusannya, nggak ada penjudi tidak ada orang-orang depan saya ini. Tapi memang stigmanya itu sangat tajam sekali dan bahkan saya juga bertanya, tanda tanya besar sekali. Kok kalau distigmakan judi, kenapa ada Menteri Pendidikan Olahraga di situ? Turut support ketika peluncuran ya, launching ya. Menteri Olahraga. Iya, betul. Pak Menpora, Pak Erick Thohir. Siap kalau begitu. Langsung aja kita ngobrol. Di depan saya ini udah ada abang saya, dua-duanya abang saya sebetulnya. Tapi ada yang sering negor saya adalah Bang John LBF ini. Iya. Ada ketua harian juga. Ketua, siap. Ampun. Bang Giri. Siap. Nah, artinya beliau ini membawa satu terobosan bahwa ada satu bocoran untuk menaikkan ekonomi Indonesia dari industri olahraga nggak melulu bola, tapi ada alternatif lainnya adalah domino. Ya, olahraga. Nah, itu menarik bahwa kok bisa-bisanya bikin domino naik kelas ini. Saya pengen tahu nih kelasnya seperti apa. Bang John mungkin bisa dijelasin, kan Anda ketua bidang humas ya? Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua bidang humas PB Orado. Pengurus besar Orado, Federasi Olahraga Domino Nasional. Jadi kita ini FIFA-nya berarti ya? Kalau di bola FIFA dong? Itu ya, federasi PSSI kan? Kalau di bola. Oh maaf, PSSI. Ya. FIFA mah luar ya? Iya. Pengurus besarnya kita. Emang belum ada sebelumnya? Belum. Lah bapak saya dulu waktu saya SD main begadang-begadang sama teman-temannya dulu, itu nggak ada federasinya, nggak ada wadahnya tuh. Belum. Pantesan bisa jadi ajang judi ya. Jadi diatur sekarang nih. Betul. Jadi justru ini menarik nih yang Bro tadi sampaikan di awal. Izin Pak Ketua, saya tertarik nih dengan dengan punchline-nya awal si Bro Dery, awal Bro Dery nih. Jadi ini kan terkait stigma. Pandangan belum kenal udah judi-judi atau presiden ya. Yang memang kita tidak bisa pungkirin ya bahwa segala sesuatu itu sebetulnya bisa dibuat judi, Bro. Ini tergantung niat dan mindset orangnya. Apa contohnya? Iya. Contoh kayak listrik padam di komplek rumahmu. Kalau mau dijudiin bisa nggak? Gimana contohnya? Nanti PLN nyalain jam berapa? PLN apakah akan nyalain di atas jam 12 malam atau sebelum jam 12 malam? Bisa nggak dijudiin? Bisa. Dan judi mau bagaimanapun bentuknya itu adalah pidana. Ada undang-undang yang mengatur. Tidak boleh, mau dalam bentuk apapun. Justru dengan hadirnya PB Orado ini adalah sebagai wadahnya untuk kepentingan kita menjaga olahraga yang bermartabat ini, olahraga domino ini naik kelas. Kita jadi wadahnya, jadi pengurus besarnya ya yang mengawasi kegiatan olahraga ini sehingga tidak ada perjudian di situ. Contoh Bro, sederhana. Kalau kita naik mobil di jalan 140 km per jam ngebut, pidana Bro. Karena ada aturan. Kelewatan tuh berarti. Ya, batas kecepatan maksimal berapa? Ya kan, membahayakan pengguna jalan lain, membahayakan dirinya sendiri. Tapi kalau ngebut di arena sirkuit yang memang kejuaraan, perlombaan, sekenceng-kencengnya kalau perlu. Jadi boleh. Karena begitu dia mencapai garis finish pertama, dia juaranya. Dilarang nggak? Tidak, karena di dalam sirkuit. Karena ada wadahnya, ada wasitnya, ada yang mengatur pertandingannya, ada yang memberikan penilaian poin-poinnya, ada yang mengatur waktunya, sehingga ngebutnya itu untuk mencapai garis finish pertama. Nah inilah Orado ini, PB Orado ini adalah wadah yang mengatur olahraga domino ini menjadi naik kelas. Dan termasuk
ada larangan potensi judi apa segala macam juga diatur juga sih tuh. Tentunya ada. Wasitnya misalnya ngelihat atau mungkin dari awal tuh udah apa segala macamnya. Cuma kan bola juga dulu kalau nggak salah ya, oknum yang ada di Juventus ya. Ya. Iya kan? Zamannya SMP apa saya tuh. Akhirnya dia didegradasi ke seri B tuh. Ya. Gara-gara kan isunya judi juga tuh. Ya. Jadi Nggak tahu kembali lagi itu manajer masalah klubnya itu atau apa. tergantung orangnya, bro. Dan kita siap sebagai pengurus besar untuk menjadi wadah, menjadikan olahraga ini menjadi olahraga yang bermartabat Iya. dan tidak ada perjudian di sini. Ini akan ada pengembangan karir sebagai atlet. Mungkin sedikit ya, saya kasih gambaran nih. Kenapa saya bilang ini sebenarnya olahraga yang bermartabat? Perjalanan lahirnya olahraga domino ini awal mulanya dari Tiongkok kuno. Oke. Sekitar abad ke-12. Oh, Ya. Dulu namanya awal mulai itu namanya Peigo. Peigo. bukan Mahjong. Membanting dadu. Oh, Mahjong tuh apa lagi? Beda Beda lagi. lagi. Beda lagi. Gue Beda. kagak paham nih. Iya, Peigo. Pego. Oke. Ya, istilah Tiongkoknya seperti itu. Nah, dari jalur perdagangan ini berkembang ke Eropa, bro. Oh, Awal mulai dari Tiongkok kuno, oke. berkembang ke Eropa dari jalur perdagangan. Dia paling pesat berkembang awalnya di Italia. Olahraga ini, Oke. ya. Di sana diambil kata domino itu dari kata dominus, yang artinya adalah tuan atau bangsawan. Jadi dari awal abad 18 aja nih permainan ini yang mainin ini Oh. kaum-kaum atas, bro. Bangsawan, tuan-tuan gitu. Oh. Nah, ke Indonesia sendiri, ini awalnya dikenal dengan istilah gaple. Gaple, betul. Iya, diambil dari bahasa Inggris gapel yang artinya celah. Gap, iya. Ya, gap gitu, gapel. Itu. Oh, tapi bapak saya ngomongnya gaple itu orang Ciputat dulu. selama ini memang Oh. tidak teratur dengan baik. Jadi semua orang ya udah main. Nah, disitulah celahnya disusupin atau oknum-oknum ini yang bermain gaple ini, domino ini, ada masukin taruhan. Oh. Nah, ini yang membuat sebetulnya olahraga ini sebetulnya sangat positif, brother. Eh, Ini permain domino ini nggak bisa kalau asal-asalan. kan tinggal nyamain buntutnya aja. Nggak bisa. Emang enggak gitu? Nah, ini Pak Ketua harian siap. bisa sampaikan nih. Gimana Pak Ketua? Saya bilang nggak Ah, bisa asal-asalan. iya. Menurut Bapak gimana, Pak? Iya, iya. Karena butuh pemikiran, memikirkan langkah-langkah. Oh, siapa nih lawan? Kita kan berpartner, Oke. sama kayak bridge sebetulnya. Oke. Jadi ada yang single, ada yang partneran. Jadi kita harus tahu kira-kira kartu teman kita punya apa aja nih. Oke. Kartu lawan kira-kira punya apa aja. Prediksi. Oke. Prediksi. Jadi kita harus memperkirakan. Jadi kita pakai strategi. Oh, kalau kita ngeluarin kartu ini, teman kita bisa jalan apa enggak? Lawan bisa mati apa enggak? Oh, nggak bisa jalan itu gara-gara dia nggak punya kartunya. Betul. Oh, karena Jadi ini buntutnya nggak ada yang Ya, bisa disamakan. ya. Ah. Jadi ini strategi. Jadi perlu strategi cara bermain. Ya. Contoh kita pernah simulasi dengan teman-teman. Kita kayak saya sebetulnya juga asal main sebetulnya dengan yang atlet. Nggak bakal bisa menang. Kita pasangan sama-sama yang asal main. Yang pasangan berbeda itu atlet. Kita ini bisa mati, mereka 3 langkah itu loh udah langsung bisa nutup. Iya. Meskipun kita anggaplah dikasih kartu dominonya yang bagus-bagus gitu. Loh ya enggak, kalau domino kan Kalau ini acak. kan ya. ditutup, terus kemudian diacak. Kita pakainya itu kalau di ini pakainya yang batu. Yang batu, Yang iya. tebal Yang tuh. tebal itu Iya. ya. Ya, jadi kalau atlet kalau dia udah jago, dia bisa membaca mungkin 3-4 langkah lawannya ke depan. Yes. Nah, itu menurut saya menjadi atlet domino tuh sulit gitu loh dan butuh Praktis, pelatihan, latihan gitu. terus. Nah, kalau masalah batu dan pada umumnya kan kalau gaple dan domino sebetulnya sama, ya kan. Gaple itu kebanyakan di Indonesia Timur itu pakai kartu. Tapi Yang kalau kertas di itu. Indonesia Barat itu kebanyakan pakai batu itu. Ya. Nah, di Orado ini kita dalam rakernas terakhir kemarin itu kita samakan. Ya. Seragamkan. Diseragamkan cara permainannya, cara perhitungannya gitu kan, aturan-aturannya. Jadi kita duplikasi, kita collabkan aturan-aturannya biar sama antara berbagai wilayah. Mana tapi ya kita berharap ada batunya nih. Ada. Boleh
bilang ke supir saya nggak? Coba aja dulu. Ambilin meja dominonya bawa ke sini. Iya sorry lupa. Nah, berarti kalau sejauh ini nggak ada aturannya dan di Olimpiade dimanapun itu Indonesia nggak pernah ikutan dong? Jadi gini, Oh. domino itu belum ada di federasi di internasional tuh ada, tetapi belum ada yang terdaftar di IOC, International Olympic Committee. Oke. Sama halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu juga belum ada asosiasi atau federasi domino yang terdaftar di KONI. Nah, ini kita sedang berusaha memenuhi syarat bagaimana kita ini terdaftar di KONI sebagai cabang olahraga. Jadi kalau udah terdaftar nanti bisa kejuaraan dunia. Bisa di kejuaraan, bisa masuk PON dulu. Oh ya, oke. Eksebisi di PON, bahkan kita ini sesuai dengan arahan Pak Menpora juga, coba kita buat di Asianya dulu federasinya. IF. Pak Menpora support penuh ya? Ya, dan juga buat juga di internasionalnya, dan kalau bisa gitu kan. Kalau bisa itu ketua-ketua baik di Asia maupun dunianya federasinya dari orang kita. Yes. Gitu, dari Indonesia. Berarti sejauh ini nggak ada kompetisi apapun dari dulu tuh. Ya, Pak, cuma tongkrongan di warung kopi, begadang-begadang. Turnamen-turnamen liar, pertandingan-pertandingan Ya. yang tidak diselenggarakan oleh cabang olahraga domino. Jadi atletnya nggak ada, atlet Indonesia satupun. Belum ada sekarang. Belum ada ya? Saat ini belum ada, dan inilah hadirnya Orado ini untuk pengembangan atlet ke sana. Cakep. Siapapun bisa jadi atlet. Bisa. Apa ada umur-umurnya gitu? Bapak-bapak komplek. Kategori usia tentunya ada. Berapa sampai berapa? Kalau kategori usia ada junior. Kalau Mejanya, junior Pak, sama antara mejanya. 14, Sorry. junior antara 14 sampai 18. Oke. Oke, 18 ke atas itu umum. Nggak ada batasan usia umur 40, 50, 70 karena banyak juga yang masih main pada saat umur 70 tahun gitu loh. Dan Federasi Orado ini berarti nantinya kayak ada semacam lapangannya ya. Apa sih biasanya kan kalau badminton, basket itu kan ada wadahnya, benar-benar wadah. Di sini ntar di mana? Kayak apa sih kantornya, sekretariatnya? Kalau kantor sekretariat di masing-masing di pusat itu udah ada. Itu kita di Gamma Tower ya, Kuningan. Pusat PB-nya kita di kantornya. Di Pengprov kita udah mendirikan 38 Pengprov Orado. Bro percaya nggak? Orado ini sudah ada di seluruh Indonesia. Iya. Percaya nggak? Gaplek kan? Bukan. Federasinya. PB Orado Oradonya. ini sudah terbentuk di 38 provinsi. Kita sudah ada ketua Pengprovnya. Cepet banget. Tanggal 7 kemarin Januari deklarasi dihadiri oleh Pak Erick Thohir, Menpora, dihadiri juga oleh Ketua KONI Bapak Marsiano. Itu deklarasi itu dihadiri oleh 38 ketua provinsi dari Aceh sampai Papua. Seluruh provinsi di Indonesia hadir. Dan 309 kota kabupaten hadir semua. Pengurusnya sudah ada semua. Wow, solid juga. Dan hari ini kita terus bergulir dari wasit. Jadi olahraga ini nih benar-benar olahraga, bro. Ada wasit, ada referee, dan wasitnya itu itu harus punya lisensi. Ada lisensi wasitnya. Yes. Ada lisensi. Sedetail itu ya. Iya, dan kita nanti ada levelnya. Lisensi itu. Ada Ada jenjang lisensi karirnya. untuk misalnya tingkat kabupaten kota, dia boleh memimpin di situ. Yes. Nanti tingkat provinsi dia harus ada latihan lagi. Wasit harus untuk ada event nasional beda lagi lisensinya. Cakep. Berarti setuju nggak kalau ternyata tujuannya ya termasuk Pak Menteri Pemuda Olahraga gitu kan, Pak Menpora Pak Erick Thohir gitu dan para jajarannya apa segala macamnya mendukung adanya Orado, deklarasi apa segala macamnya, memang harapannya untuk naikin ekonomi. Apa korelasinya dengan naikin ekonomi Indonesia? Saya sangat sependapat dengan apa yang Bro sampaikan. Pak Menpora di kesempatan deklarasi kita kemarin. Ini karena ini sebuah entitas baru dalam dunia olahraga tanah air. Ya. Beliau pun juga belum bisa menduga-duga memprediksi ini arahnya nanti kemana. Tapi possibility ada dua. Ini bisa jadi olahraga prestasi, bisa jadi sport industry. Dua nih ya. Iya, ada dua nih. Nah, kita pun semua mengakomodir. Ya kalau bisa kita dua-dua jadi olahraga prestasi dan sport industry. Karena kegiatan domino ini bro tahu nggak? Ini hari ini semua orang rata-rata lagi pos ronda, lagi kumpul dengan keluarga, lagi nongkrong dengan teman-teman, pada main gaple.
Sayang kan kalau nggak kita wadahin, kita atur, Oke. kita berikan regulasi, kita berikan aturan, dan kita berikan jenjang karir untuk prestasi juga. Orang-orang yang tadinya main iseng-iseng aja bisa muncul membawa nama Indonesia sebagai atlet olahraga domino Indonesia. Lu bisa bayangin nggak atlet olahraga domino Indonesia? Merinding nih gua nih. Di acara-acara kejuaraan dunia, dia benar-benar melihat bendera merah putih dikibarkan dan dia jadi juaranya. Merinding, bro. Pada akhirnya kita membawa bangsa olahraga ini sesuatu apa ya? Sesuatu yang bisa membawa Indonesia ini dikenal dunia. Dan disitulah peran Dan pemerintah disegani disupport dunia. ya. Disupport Iya. pemerintah Semua sekali. cabang olahraga ada. Salah satunya kita lagi berjuang keras dan kita tentunya butuh dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Untuk bagaimana olahraga domino di bawah naungan PB Orado ini bisa membawa nama harum Indonesia. Level awalnya mungkin di Indonesia dulu kita bisa menjadikan orang-orang yang tadinya mungkin tidak ada pekerjaan, belum ada pekerjaan, dia mungkin bisa bermain jadi atlet, kemudian dia punya prestasi, dia punya jadi atlet nasional. Sudah pasti kalau jadi atlet kan dia ada penghasilan. Ikut kejuaraan bisa dapat. Iya. Itu guys yang tadi gue bilang, Iya. ekonominya jadi lebih Itu tumbuh, yang hidup. kedua, bro, terkait sport industry. Nah, itu gimana maksudnya? Contoh ya, bro, dengan nanti masifnya kegiatan olahraga domino ini di bawah naungan PB Orado, semua tertata, semua orang berlomba-lomba pengen jadi atlet, pengen berprestasi di olahraga domino ini. Nanti ide nih buat teman-teman yang punya coffee shop, ide buat teman-teman yang punya mungkin resto-resto yang mungkin kecil-kecil, biar orang nyaman, biar orang nongkrong di situ, biar pengunjungnya rame terus. Siapin meja domino, atau kalau ini siapin kartu domino itu sambil ngopi, dia bisa main domino di situ sambil berlatih. Iya, karena industrinya jadi bisa dimainin di kapan Tempat aja, kenapa wisata, tumbuh ya. tempat wisata. Simple soalnya. Yes, tempat wisata. Oh, kamu kalau beli tiket masuk, nanti ada kita siapkan juga untuk Experience. hiburan atau healing, ya kan? Kan ini kan acara kegiatan wisata ini kan acara yang sebetulnya tujuannya adalah kebersamaan kan, bareng teman-teman kamu sebelum muter tempat wisata atau setelah muter tempat wisata sambil nunggu istirahat kita siapkan meja-meja domino, mereka berlatih, stress healing, bro. Yang disampaikan Pak Ketua Harian kami tadi, Pak Giri, ini olahraga 1.000.000% nggak bisa dimainkan asal-asalan. Coba kita buktikan. Oke, saya Ayo. bawa nih mejanya nih. Mana coba Iya. sini. Pengen Tapi tahu mesti nih. satu orang lagi, brother, berempat. Oh, Aldan sini. Hmm. Nggak apa-apa udah. Ini saya juga nggak bisa. Ya, Nah, ini kan bahkan- kita support buat pertumbuhan Indonesia nih. Ada atlet-atlet baru, ya kan? Iya. Indonesia jadi bangga di mata dunia. Nggak bisa ini dimainin asal-asalan, nggak bisa. Tuh, Trust me. Aldan, ayo dong. Aldan dukung nggak nih Menpora nih? Nah, rencananya itu ya itu untuk menghidupkan di daerah di kota kabupaten itu kan banyak warung-warung kopi. Yes, Nah, nanti turnamennya atau kejuaraannya yes. itu kita di beberapa tempat warung-warung Warung-warung kopi, bro. Wow. Itu sudah pasti warung kopinya Dan untuk terbantu, menghidupkan Iya. warung menghidupkan kopi itu UMKM. Wow. Jadi kita sengaja bikin event-event turnamennya ini nanti melibatkan sektor-sektor real UMKM. Ini yang gue demen. Ini yang gue demen. Saya sepakat, makanya kemarin ngobrol. Diawasin oleh wasit, brother. Dan Iya. brother tahu nggak? Mengambil keputusan untuk kartu mana yang mau dijatuhkan, ini ada waktunya, bro. Nggak Hah? bisa juga kita sampai besok pagi baru nggak bisa. Makanya dari awal begitu tetokan sama Bang John kemarin, gue bilang begini, Bang, coba, oke kita bahas, Iya. tapi lo ada andil nggak buat ngidupin UMKM gue? 100% ada. Tuh, kalau ada gue mau, karena komik gue lo Lo tau tau Bang. gue dong, bro. Iya. Gue orang yang konsisten sampai hari ini. Orang mau punya usaha UMKM, tag gue pasti gue repost gratis, bro. Gue nggak pernah, gue bantu UMKM karena saya tahu kita nggak mungkin punya usaha sampai 1.000 perusahaan. Satu-satunya adalah kolaborasi. Yes. Jadi sekaligus saya umumkan juga semua penonton nih, ayo ingetin ya TikTok saya, Instagram saya. Kalau Instagram saya baru, bro, yang Instagram lama saya itu hilang. Baru Oh, iya, tuh Muhammad sayang banget Henry Kurnia, udah centang biru juga. TikTok saya
Instagram saya. Instagramnya Henry Ya, Kurnia Instagram Adi. emang lebih apa lu ya? Apal Instagram gue. gua Henry Kurnia Adi LB.LBF. Iya. Silakan teman-teman UMKM yang punya usaha dagangan tag saya repost gratis berapapun jumlahnya. Enggak pakai saya bayar-bayar. Catatnya harus follow dulu dong. Ya, terserah mau follow juga enggak. Oh, serius? Enggak follow juga enggak apa-apa. Itu hak mereka lah. Kalau mereka suka silakan follow, kalau enggak ya enggak apa-apa. Hak mereka itu. Mantap. Iya. Karena Siap. gini, Bro, dengan saya percaya dengan saya mendukung satu UMKM, detik itu saya lagi buka lapangan kerja. Wow. Ya. Dia usaha maju, teman saudara kita usaha maju, dia akan membuka yang namanya lapangan kerja. Insya Allah itu akan jadi amal jariah saya nanti. Masya Allah. Udah tahu nih. Oh, langsung dapat pencerahan gitu abis balik umroh atau gimana, Bang? Kalau saya pribadi, jujur nih, Iya. gue insya Allah tahun ini mau berangkat lagi. Amin ya Rob. Ya. Amin, gue doain ya. Amin. Sedang mengatur semuanya dulu. Mau berangkat lagi? Berarti Iya. pernah sebelumnya ya? Sudah pasti, Bro. The one and only. Gua nggak akan ganti ke travel umroh lain selain kasih umroh. Masya Allah. Salaman. Ini- Nah, Nggak, gue. nggak. Nah, lu karena ngomong Gini, depan gue lu, brother. Bang. Gini, brother. Lu karena ngomong depan gue makanya lu No. mau umrohnya pakai travel umrohnya kasih solusi, kasih umroh. No. Bicara umroh itu bicara kekhusyukan, Bro. Iya. Bicara benar-benar kita ini mau ibadah di sana. Dan Oke. cuman kasih umroh doang yang komit semua peserta jamaah yang berangkat umroh itu benar-benar experience-nya, ibadahnya itu benar-benar dibuat pengalaman luar biasa, keintimannya kita ibadah Masya Allah. ke Mekah, ke tanah suci itu. Jadi benar-benar pengen ini. ikut umroh Wah, bareng kasih. luar Umroh biasa. di- Serius. Kan, Insya Allah saya ini ada kalau renca- saya jujur ketua, Aduh, saya jujur siap, tahun lalu ketua. saya umroh. Saya pengen perdana. bulan puasa ini nih. Ah, boleh. Masya Allah. Siap. Kita mainkan langsung. Kita langsung eksekusi aja gimana nih, Bang? Jadi teman-teman nih ya, Iya. ini saya jelasin nih ya. Ini kan ada 4 permainan. Sebetulnya posisinya nggak boleh, tapi nanti bisa agak dimiringin ya. Harusnya sisinya saya di sini, Pak Ketua Harian di sini, Oh, Pak paham. Dery di sini, sama Bro di situ. Tapi nggak apa-apa. Gini it's aja, okay. Bang. Nggak apa-apa. Oh, coba. Bisa giniin aja. Oke. Gitu kan, tenang. Ini meja kasih solusi Gini ya. semenjak diinvest sama Om Deddy Kobuzier, close the door udah kita gedein. Oh iya, agak diginiin bisa. Jadi cara permainannya gini, brother. Gini Bentar kan, ya. bener kan? Ya, ini Saya biru, Pak Ketua biru juga kan? Biru. Gitu kan? Berarti kita temenan. Ya. Oh gitu. Partneran. Partneran ya. Pasangan. Udah Anda nggak usah khawatir Pak Ketua. Ah, Tentunya udah pasti kalah di tempat. Anda bisa nggak? Ah gimana ya? Kalau pertandingan ini nanti yang ngocok ini wasit. Ada Oh, gitu. referee kalau pertandingan resmi ya. Oke. Ini saya kasih contohnya, anggaplah saya wasit lah ya. Oke. Ini buat apa sih? Ini ini buat Ah. tempat batunya. Oh buat Oke, batunya. ini gini ya, Bro ya. Ini Wasit. aja gue bingung. Wasit nanti akan ngocok ini nih, Bro. Oke, dikocok acak. Oke. Sorry. Kalau yang ahli dia nggak bakal kebuka wasitnya. Oh, gitu. Makanya ada lisensi. Seru nih. Ini batu ya. Oke. Nah, Oke. ini satu orang ngambil 7, Bro. Oh oke. Tapi Oh, biar lebih simpel mungkin saya bantu bagiin aja. Iya. Nomor kesukaan saya tuh 7. 3. Oke. 3. Oke. Kartumu jangan sampai dilihat orang lain. Sama Pak Ketua selaku teman partner boleh nggak? Nggak boleh dong. Oh nggak boleh juga. Nggak boleh. Kayak gue punya ini. Bahkan nih, gitu. bahkan nggak boleh pakai kode. Kadang-kadang kalau permainan Nggak boleh. kan Itu diskualifikasi. kedip mata, batuk itu kadang-kadang Oh, kalau pemain yang ini itu kode gitu. Ya, Nah ambil, itu Bro. kita membuat aturan supaya meminimalkan ada kerjasama seperti itu. Jangan sampai kelihatan kartunya. Silakan Berarti Pak Ketua. di sini ada kartu atau Iya. batunya 28 nih. 28. Emang 28. Sorry. Oke, Pak Ketua izin mikrofonnya mungkin bisa di. Oke. Enggak apa-apa, tarik aja Pak Ketua, belokin aja. Nah. Siap. Ini susunnya gimana? Gini, Bro. Kok bisa rapi gitu sih? Oh, gue salah ininya. Iya. Oh, gini. Oke. Kartunya jangan sampai dilihat lawan. Hmm. Nah, yang main pertama yang punya bala kosong. Dua-duanya kosong. Iya, kosong. Gak ada titiknya sama Baru sekali. detiknya ya. Itu berarti harus ada yang ngaku ya. Bukan ngaku, pokoknya begitu kamu punya bala kosong Siapa kamu aja keluarin keluarin. dulu. Iya, berarti harus ada yang bilang. Aldan, Iya. ada nggak bala kosong? Kosong. Dia mau otaknya kosong. Nggak, ini nggak. Nggak emang. Berarti gitu. Dery harusnya di Nggak ada. Oke, berarti saya. Anda berarti. Nah, ini cara bantingnya begini, brother. Emang gitu, Bang? Iya. Cara Biar mainnya seru begini. aja. Oh ya. Biar seru, Bro. Makanya mejanya dibuat kokoh ini, Bro. Jadi, Oh, oke, gua main iya. pertama ya. Iya, iya. Sorry. Ulang. Sorry. Iya. Ini biar agak buat hook-hookan gitu. Iya, betul, bagus. Coba, oke, ulang, Oke, Bang. ini kita jadi cara mainnya gini, Bro. Coba gimana? Ambil kartunya kan bala kosong pertama nih gua nih. Iya.
Emang begitu dibanting kayak gaplek kan tetak gitu Iya. kan? Ya. Oke, ketua. Puternya Sana. Nah, puternya puternya gimana arah sih? jarum jam. Iya. Arah Jam jarum berarti mana? kemana sih? Sini. Situ. Kalau ke kiri beda, jam kan ke kanan. Kiri tawaf. Iya, iya. Bener. Anda tawaf kiri apa kanan nih? Tadi ngocoknya begini. Oke, Nah, oke. ketua. Enggak, tapi sebenarnya peraturannya gimana? Kita Iya, aturan searah dong. jarum jam. Arah Jaramnya ke sini. Oh, iya dah, iya dah. Oke. Henry Iya, ke iya. sini. Ke sini. Ya udah. Dari tadi. Oke. Anda pakai jam nggak? Oh iya. Kemana? Oh iya, kesini. Iya, oke. Jamnya apa? Rolex. Sombong. Bisa. Rolex Batman. Sombong banget. Ini harus ngikutin ada belakangnya kan? Iya. Iya kan? Iya. Segampang itu ternyata ya. Oh, coba aja. Ya kalau kita mungkin gampang. Apa? Ya asal Ikut- kalau asal kan Hmm. ini. Makanya nanti pun ada pelatihnya. Iya. Oh. Ada pelatihannya. Nah, ini boleh saya banting kan dari Boleh, tadi nih? boleh. Oke. Jelek banget. Oke. Jelek banget. Kamu Ah, nggak jago. keren. Bantingannya cemen, nggak jago ini mah. Ayo Pak Ketua, bisa kita. Oke. Senior mah merendah, kita mencetak. Ini nggak boleh lama-lama, Bro. 30 detik waktunya. Oh Maksimal. siap, kalau begitu. Salah. Itu kalau udah naruh boleh tarik lagi tuh. Gak boleh, ini di-cut nanti. Humas masa gak usah main. Bego banget lu mas. Oke ya. Kalau salah naro ada hukuman poin. Hukuman poin, pengurangan poin. Oke ya. Gua mental mulu dah. Gimana sih? Oke. Nah itu dapat hukuman poin tuh. Kenapa? Lo keluar. Di sini jangan federasi banget dah pokoknya. Gak boleh kenceng-kenceng. Oh, nggak boleh. Pasin gitu. Tapi bebas sih, gak digebrak juga gak apa-apa. Oh. Oke. Gitu. Jangan nyontek deh. Ya, gak boleh lihat kartu. Boleh, bisa aja. Hukuman langsung, dihukum langsung. Ini langsung nih di apa? Diskualifikasi. Pasung. Oke. Wah ini kayaknya ketua Mati. ngintip kartu saya nih kayaknya. Enggak, Pak. Enggak Enggak ya? ngintip. Itu strategi Bang John. Ibu bisa lah, nggak ngerti. Ya sini ntar saya ajarin. Ini harus berhitung, harus dihitung. Ya udah, segampang ini kok. Coba aja. Tuh. Oke. Ih, kok gue deg-degan sih? Kompetitif sekali ya berarti hati saya ya. Ngapain gue ikutan sih? Pengen mepet. Ayo Pak Ketua, kita gampang melawan, mereka lemah. Kok deg-degan saya tiba-tiba ya? Oh, ada strategi. Iya, gue dapet nih strateginya. Iya, gue paham dikit-dikit nih. Tadi antara mau ngeluarin ini, tapi kalau dia nggak punya itu kan enak tuh, gitu kan? Pak Ketua Giri. Siap. Oh, Pura-pura mikir ini. oh belokinnya bebas mau kemana ya? Sebetulnya enggak. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa, biar agak lebih. Ini kita kan. Kenapa Anda ngatur partner saya? Biar lebih rapi. Kompetitif ya. Oke. Ngintip nih, pasti nih. Enggak. Gue tinggal 2 nih kartu gue nih. Ayo. Gue juga 2. Oke. Serius banget. Oke. Gue takut nih. Oke. Tinggal 1 gue. Lu ngintip ya? Enggak ada Lu ngintip. ngintip, Gua lu. gimana cara ngintip? Ini kalau nggak ada gimana? Lewat pas. Lewat pas. Oh iya, Pas. pas. Oke. Sama lagi. Pas juga. Oke, ketua. Benar. Pak Ketua jangan bikin malu. Hah? Wah, ngerti gue. Boleh ngintip. Oke. Makanya gue dituju jadi humas. Wow, habis. Wow. Ini Bang John kan? Berarti kan ini merebutkan juara 2. Enggak ada. Enggak. Ya berarti Udah ikut pasangan juara ini nih. yang menang. Terus yang paling dikit yang nanti kalau di sistemnya di Orado itu dihitung poin. Ini sisa 3. Nih di sini nih ya sisa 3 nih ya. sisa 3 Boleh tuh apa dia sih? di Oh mana? jumlah. Jumlahnya. Bro berapa jumlahnya? 1 tambah Juaranya 3, saya. 1 tambah 3 4. 4. 4 tambah 8 12. 12 tambah 3 kita jadinya poinnya 11. 15. ya poin ini jadi bertambah. Iya. Nggak paham saya. Jadi 15 buat Bang John. Jadi
Kita hitungannya poin soalnya. Iya, misalnya partner ditambah kan. Iya. Saya kan tadi Jadi kita mati. Intinya kartu lu membebani partner lu ini Jadi gitu. kita makasih loh. kita jadi mati berapa? Saya 12, Pak Ketua Tiga. 3, Jadi 15. kita 15. 15. Enggak, maksudnya mati 15 itu apa Nanti maksudnya? 101 poinnya. Maksudnya apa sih 101? Jumlah poinnya. Jumlah. Jadi kita ini permainan berapa kali? Enggak, apa korelasinya dari 15 ke 101? Jadi perhitungannya semua ada Total. poin. Kayak contoh bro salah langkah, ada pengurangan poin. Lawan bro salah langkah, ada penambahan poin. Kayak gitu-gitu. Ada Nutup nanti nutup pakai balak, poinnya Iya. berbeda. yes. Itu ada makanya itu dibuat aturan. Jadi kita itu dia. iya, ada. Dan anyway, partnernya Bang John kan Aldan deh. Iya. Ini Aldan nggak dihitung, dia dihitung menang, ikut menang juga. Ikut menang juga. Oh gitu. Iya. Dia nggak ngapa-ngapain juga ikut menang. Ikut menang. Kayak tadi nggak ada kontribusi sama sekali juga tetap ikut menang. Oh enak juga ya. Dia udah menang dia karena partner saya. Oh gitu. Iya, siapa suruh nggak jadi partner saya? Dia. Masuk. Bisa sekali. Kan begitu. Ya. Dalam istilah pertandingan kan, waduh gua kalah. Yang kalah ya siapa suruh kalah? Iya Kan benar. kamu bisa memilih untuk menang. Nah, berarti saya juga bisa balikin ke beliau. Iya. Kalah kan, makanya jangan pilih saya. Partner nama saya sih. Jadi kita lihat sendiri ya teman-teman ya, se-fun ini, Iya. se-fun ini, sefokus ini, lihat deh, Oh, oke. Ya. Iya. sefokus ini, sedetail ini. Menurut lo, kalau gue bilang ini olahraga memintarkan otak, Setuju. Menurut saya domino, kalau saya baru tahu terus terang ya, gaple-gaplan doang mungkin zaman-zaman SMP, SMA. ini buat sudah lah. lo yang benar-benar Iya. first time melihat Yes, olahraga ini. yes. Gue mau tanya secara jujur ya, menurut lo kalau olahraga ini kan tadi harus fokus, harus detail, harus tahan diri, Betul. Harus Gua peng- mengingat. harus menjumlah. Boleh nggak kalau gue kasih tahu? Apa boleh kalau gue ngomong ini olahraga memintarkan otak? Setuju. Karena memang Orado memintarkan Positif kan? Indonesia. Iya. Memintarkan Indonesia. Memintarkan Indonesia. Orado memintarkan Orang ada Indonesia. memintarkan Indonesia. Karena jadi gini teman-teman, saya melihat kenapa saya mau sih di olahraga ini. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua bidang humas, dipercaya oleh pengurus besar. Ini olahraga yang sangat positif. Ini olahraga yang bermartabat. Jangan dirusak oleh oknum-oknum yang menjadikan kegiatan ini jadi kegiatan negatif. Saya siap bekerja keras untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman, pengenalan, pemantapan sehingga semua orang seluruh Indonesia pakai main domino. Jadi biar bisa jadi atlet domino. Dengan adanya olahraga ini masif di masyarakat dan saya butuh dukungan dari semuanya nih, Bro Dery, semua influencer, public figure, ayo bersama-sama kita gedein ini olahraga. Karena apa? Ini bisa mencegah tawuran loh bro, percaya sama gua. Oh iya. Iya. Ini bisa mencegah tawuran loh bro. Dari sekedar meja domino seperti ini bisa yang tadinya orang lagi wah tanggung, aku lagi latihan. Bro tawuran, enggak mau ngapain. Mendingan gua jadi atlet domino. Tawuran kan Jelas. salah satu tawuran juga karena mungkin mengisi kekosongan atau mungkin apa segala macam. Berapa kan? menit tadi ini kita udah main begini aja cukup membuang waktu durasi, healing juga kan, seru kan, ketawa-ketawa, seru-seruan sama temen kan, latihan. Yang kedua narkoba. Orang jadi bisa nggak pakai narkoba lo pakai ini lo. Gimana mau pakai narkoba? Mendingan latihan olahraga domino. Positifnya luar biasa bro ini bro. Tapi kita butuh dukungan semua pihak untuk mensosialisasikan ini, untuk mengenalkan ini ke seluruh pelosok masyarakat bahwa ini olahraga positif yang bermartabat. Domino naik kelas. Efek dominonya luar biasa. Asik, keren. Efek dominonya luar biasa. Efek domino, iya. Anak-anak jadi nggak kepengen lagi tuh tawuran. Mendingan nyari prestasi di sini. Ngasah otak ya. Punya karir, atlet, punya title, atlet. Jadi kita akan kita ini nanti sebagai PB juga akan concern terhadap terkait atlet-atletnya. Ini loh atlet dari Kalimantan Tengah. Atlet domino dari atlet domino nasional dari Papua Pegunungan. Atlet domino nasional dari Sumatera Barat. Menggelegar brother. Turnamen nasional, kejuaraan nasional menggelegar brother. Dia bawa pakai baju adatnya dia atau apa. Indonesia dikenal, merinding saya brother kalau udah ngomong gini. Daripada lu pakai narkoba, ngerusak otak.
Ini dong memintarkan otak. Wes. Iya, iya. Tapi saya setuju ya. Ada pilihannya jadi atlet Iya. atau pilihannya untuk ngestimulus otak buat anak-anak, itu kan memang harapannya di pemerintah kita. Project kita juga Iya, iya. nanti ke sana, Bro. Yes. Dari Aircraft sudah mencanangkan kita akan masuk ke sekolah-sekolah, Wih. ke Kita kampus-kampus. sekarang Silakan, Bang Gatot. Gimana, Bang Gatot? Lagi menggodok kurikulumnya Yes. untuk pembinaan. Nanti kita mencoba untuk masuk ke kampus. Jadi kayak ke ekstrakurikuler. sekolah, Iya, jadi iya. ekstrakurikuler. Nah, ini sekarang kita sedang nantinya ada forum FGD untuk membahas kurikulumnya. Oh, itu kapan? Belum tahu. Ini kita lagi buat. Kita lagi kerja. Oh, Lagi target berarti progres. tetap tahun ini kan? Betul. Harus. Untuk Harusnya, dirapiin ya. iya. Kan? Berarti Dan- bareng sama Pak Menteri Pendidikan juga. Kita dulu aja nanti. Oh. Kita kan mau ada kejurnas nanti. Kejurnas di bulan, insya Allah di bulan akhir April atau awal Mei ini. Ada posternya? Ada Belum. Belum ada. Baru kita mau buat program. Target kita itu ada 2 kejurnas. Jadi kejurnas senior dan junior. Jadi kejurnas untuk umum dan kejurnas untuk juniornya. Nah, itu di bulan, insya Allah di bulan akhir April kita adakan. Informasi berarti nanti ada di sosial medianya PB Orado ya. Pasti. Tentunya. Tinggal di follow aja teman-teman Ya, ya. tolong di follow untuk yang mau dapat mau jadi atlet, ya, mau tahu informasi terbaru terkait kejurprov, kejurnas, turnamen-turnamen yang diselenggarakan di seluruh Indonesia di @pb_orado untuk official Instagramnya, untuk TikToknya sama di @pb_orado, YouTube-nya juga nanti kita akan siarkan secara live streaming kegiatan-kegiatan turnamen itu di YouTube-nya juga @pb_orado, boleh di subscribe dulu. Wih, PB apa? pb_orado. Enggak, PB itu apa artinya? Pengurus besar. Pengurus besar. Pengurus besar. Pengurus besar. Pengurus besar Gitu. Orado. Ya, makanya ini tagline ini loh, Bro. Efek domino, domino naik kelas. Wih, ini Efek domino ini luar biasa. Iya. Bro. Jadi yang itu tadi, ini olahraga tidak bisa dimainkan dengan cara asal-asalan. Ya, kayak tadi saya misalnya asalnya main aja di belakang ya. Buktinya Bro kalah kan? Iya. Ini kan ini fakta. Saya serius tadi karena saya udah mikir kalau Bro yang menang, omongan saya tadi terbantahkan. Ya itu. Ya dong, kalau Bro yang menang, Bro nggak paham, Bro menang, Kok bisa nih? ya berarti omongan Iya. saya nggak bisa diuji dong. Faktanya Bro kalah karena Bro asal-asalan mainnya. Kayak tadi teman-teman ya. Itu tadi gue lupa yang mana posisinya. Iya. Kalau nggak salah tadi pas yang gue ada 1 atau 2 gitu. Iya. Itu kan di gue juga ada tuh. Iya. Nah, ini antara gue 2 taruh di sono, Yes. taruh di sini itu kan pakai ilmu Yes. kan. Seharusnya itu Itu satu. Dan yang Pakai kedua gue ilmu. ngebaca juga kira-kira yang lawan tuh punyanya Ya, nggak- apa ya. atau pernah ngepas apa Yes. gitu kan. Dan kita bisa lihat jumlah kartu. Bisa mengira-ngira lah jumlah kartu. Oh. dan kan kita harus menghitung. Menghitung. Yang Kamu ngambil jum- keputusan yang salah. yang udah keluar kartu jumlahnya berapa nih? Betul. 6-nya Oh, udah itu? ada berapa? Jujur Kan gue nggak ngitung ini gitu-gitu ya. tadi tuh. Itulah ilmunya ya. Saya berarti ya? ngitung, makanya kartu saya habis duluan. Dan saya sedikit ngintip tadi, sorry saya agak curang. Nggak. Lucu banget Dan lagi. ini yang mungkin masyarakat belum tahu ya Bro ya, bahwa domino ini sudah legal dan halal. Sudah dapat pengesahan halal MUI Bro. Nah, ini yang kita tunggu. Sudah. Tadi gue mau masuknya tuh kayak di stick makan judi, tapi dan olahraganya nih halal Bagaimana? apa haram nih? Bukan, jangan terus kita mendiskreditkan ini domino, ini judi. Salah dia apa? Ini Ya. dosanya apa ini? sebetulnya kan semua olahraga itu Iya. kan Kalau mau Benar, niatnya mau gitu dibuat judi, jadi judi. jadi judi. Sepak Maka- bola judi apa bukan? Nah, itu dia. Bukan, tapi bisa dijudikan, bisa. Yes. Ini mohon maaf ya. Balap kuda, kuda, Ya kan? memanah. memanah. Itu oknum- Balap kuda ada. judi Iya. apa bukan? Bukan lah. Olahraga itu. Iya. Contoh atletik lari Ya, cepat siapa nih juaranya nih yang Iya. menang nih yang urutan pertama bisa aja dijudikan. Iya. Dan Taruhan. dan MUI sudah menyatakan bahwa ini olahraga yang halal. Selama tidak ada unsur perjudian. Iya, iya. Fair. Iya. Dan memang kalau saya mau tanya, ini salahnya apa? Memang dia main judi. Yang salah itu oknum-oknum orang yang menggunakan olahraga yang bermartabat ini, olahraga yang berkelas ini, yang dari abad ke-18 ini dimainkan oleh tuan-tuan, bangsawan-bangsawan di Italia, di Eropa, ya. Ini olahraga yang mencerdaskan otak. Jadi orang itu jadi bagaimana generasi kita ini bisa dengan main ini dia bisa berpikir kritis.
berpikir taktis, berpikir kreatif, dan bisa mengendalikan diri. Karena kita udah, wah kayaknya ini deh, entar dulu, kayaknya ini deh. Wah, asik. Ya. Ini pengendalian diri penting loh bro. Karena setiap detik kita dihadapkan dalam pilihan A atau B. Hari ini gue datang ke sini ada 2 pilihan, datang atau enggak. Gue datang, berarti gue memilih datang pilihannya. Sama dalam kayak bermain domino, ada kartu yang sama, yang bisa kita keluarkan maksudnya dengan 2 kartu ini kita mau keluarin ini juga boleh, yang ini boleh. Tapi salah mengeluarkan, salah menentukan keputusan, itu bisa berakibat fatal, yaitu kekalahan. Cocok sama kehidupan sehari-hari ya. Ketika Anda salah mengambil keputusan, salah mengambil sikap dalam kehidupan, itu bisa berakibat fatal untuk hidup lo. Ini value-nya olahraga domino. Ini nilainya. Ini martabatnya olahraga domino. Semua harus pakai pikiran, semua harus berhitung, semua harus ditimbang dulu. Dalam kita mengambil keputusan harus ada pertimbangan, pemikiran, sampai kita mantap memilih ini pilihannya. Dan kita berujung ketika keputusan kita tepat, itu berujung dengan kemenangan yang kita dapat. Wih, jadi belajar cara memilih travel umroh juga Ada hitung-hitungan, dihitung nggak bisa dulu. sembarang. Banyak loh orang-orang asal pilih nyampe sana ditelantarin. Yes. Banyak banget. Udah ini udah lama pengalaman pun tiba-tiba di sono kan kita lihat kan kemarin saya lihat sendiri. Ramenya kayak begitu apalagi lagi peak season. Sorry Pak, udah diambil orang. Kasih umroh nggak ada begitu. Udah naik pesawat nyampe sono udah diurai semua. Bahkan nunggu kartu check in untuk masuk ke kamar lu aja sofanya empuk. Iya. Di hotel Sofanya empuk duduk santai kan dianterin. Pak, ini kamar Bapak sama istri. Mau ngapain lagi? Makanya latihan domino sebentar. Terus ambil keputusan. Tapi gua jamin lu latihan domino, ambil keputusannya tetap kasih umroh sih, nggak ada yang lain. Siap. Oke, saya pancing aja gimana? Ini saya apresiasi. Nanti sekaligus mungkin Pak Ketua ada yang mau ditambahkan ya. Untuk pemanasan, saya punya satu hadiah apresiasi ya buat Bang John selaku Ketua Bidang Humas di Orado. Dan juga ada Bapak Ketua Harian Giri, di Orado, Pak Giri. Lihat dong, sendal umroh. Masya Allah. Ada nih. Ini saya alhamdulillah kaget juga sih sebenarnya. Kan di Saudi, di Mekah Madinah, ini kan seluruh negara. Banyak lah negara di sana kan orang-orangnya. Cuma saya nggak juga bilang bahwa udah 51% lebih atau mungkin setengahnya sebagiannya enggak. Tapi lumayan banyak orang-orang yang bahkan Indonesia gitu yang ternyata dia tahu bahwa sendal yang dipakai adalah sendal Shirata. Karena sendal Shirata dia komit menemani langkah menuju kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mau aneh-aneh, mau maksiat mikir ketika pakai sendal Shirata. Ya kan? Diskotik, tempat pijit apa umroh ada. Masjid aja dah. Nah, jadi minimal pengingat. Jadi kalau bapak-bapak depan saya ada yang mau Udah gue penasaran pengen lihat ini lama banget. Jadi dikasih apa enggak sih? Jadi dong. Sendal Shirata. Tuh. Coba lihat. Tuh, ini sendal umroh loh. Lu tau nggak? Umroh tahun lalu, gue tuh sampai ke mall, salah satu mall gede di Jakarta. Gue beli sendal yang bentuk begini, dapatnya yang branded mahal banget. Tuh kan. Terus nggak kepake. Tuh. Mendingan ini nih. Mendingan ini Shirata. Berkah ya. Iya. Ini bisa dibeli di mana, brother? Nah, ini bisa dibeli ada di sosial media atau mungkin di marketplace. Ya. Cek aja di bawah nih. Ini juga kita siapin barcode-nya atau keranjangnya. Ini jujur ya, gua first time megang ya. Ini kualitasnya bagus. Terima kasih. Abang tinggal pilih aja. Abang suka yang mana? Terserah. Pak Ketua mau yang mana? Yang suka yang hitam apa? Yang disebut rezeki datang. Rezeki anak soleh. Tidak disangka-sangka. Iya. Oh iya betul. Tidak disangka-sangka. Datang ke sini cuma mau ngobrol podcast. Ini gue pakai langsung ya. Dapat rezeki. Pakai dong. Pas kebetulan tadi. Ini bisa. Hobi saya naik gunung. Ini bisa kayaknya ya. Bisa. Buat naik gunung juga bisa. Kan memang sendal buat safar, buat musafir. Makanya konsepnya begini. Ini makanya ya. Tadi gue di depan. Bukan enggak apa-apa. Demi Allah nih. Ini gue serius. Enggak kasih tau pas masuk ke dalam dong. Pas mau mulai syuting podcast. Iya, mau mulai syuting. Nah, ini seru. Ini lucu teman-teman. Lucu deh. Gue kok gue udah marah, udah komplain lu. Masa ruangan podcast bawa tai kucing, saya bilang gitu kan. Gue tersinggung, guys. Gue langsung ngeliat tim gue nih. Wah, abis tim gue nih. Abis itu gue tengok, kayaknya kok ada nggak bau? Baunya setempat doang di gua. Ternyata sepatu gua nginjek kotoran kucing di depan tadi. Dan Allah baik. Kenapa?
diganti. Wow. Lu lihat tuh, gua gak kepikiran lu kasih ini lo, diganti langsung, dikasih yang terbaik ini. Gua nggak ada janjian dan ini teman-teman kalau nonton kasih solusi. Demi Allah, kita nggak boleh biasa kasih real. Yes. Iya. Tuh, ini bukan juga karena memang Bang John kena abis itu kita beli-beliin enggak. Ini Enggak, memang ya? udah kita siapin stoknya Bang, udah berhari-hari selalu ada di sini, ada dus di depan tuh. Muat gak ketua? Coba dulu ketua muat nggak? Kalau size-nya nggak muat, kita kasih ukuran size. Pakai size berapa? Lah ini Monggo. pas kebenaran ukuran saya 42 memang. Wih, Bais. bisa Saya pas kasih ini. pemanasan dulu Pak Ketua, Bang John. Jadi Apa dapat bocoran dari mana ini? Ini nyaman banget loh, ini nyaman banget. Nah, jadi minimal ada feel dulu persiapan buat umroh, sandalnya dulu dipakai. Oke. Nanti tinggal daftar di tahun ini bareng sama kasih umroh. Siap. Kalau teman-teman mau nih, serius nih, insya Allah nih ya, bareng sama orang-orang hebat yang ada di hadapan saya, tinggal aja daftar, klik aja di bawah. Nih kita kasih limit, jadi cepat-cepatnya dapat, yang serius-serius aja. Gas. Gas ya. Nah, ini Pak Giri atau Pak Ketua Harian Giri ini kan memang Anda selaku Ketua Harian pasti ngerancang aktivitasnya apa aja, secara timeline, rencana, proyeksi, ini ke depan kayak gimana. Apalagi minimalnya kan kita baru di awal tahun. Berarti kan banyak agenda-agenda positif yang ada di tahun ini gitu loh ya. Ya rencananya seperti apa Orado ini ke depan? Baik. Sekarang ini kita sedang menyusun, ya kan, menyusun program-program kerja yang ke depan. Tetapi mau kejuaraan turnamen, kita mau ngadakan nanti kejurdas di bulan April, tentunya pasti ada kejurprop, kejurcap di antar kota dulu. Wow. Antar kota, kemudian naik ke kejurprop di provinsi, baru ke mengirim atlet ke nasional. Nah, tentunya butuh perangkat. Nah, kita pun mempersiapkan untuk pelatihan wasit. Nah, sekarang pelatihan wasit. Jadi wasit nggak sembarangan. Nah, kita perangkat pertandingan termasuk di dalamnya adalah wasit. Itu kita latih. Nanti di setiap provinsi pun diharapkan mereka mengadakan pelatihan juga. Jadi ini olahraga harus betul-betul sesuai dengan aturan dan tertib. Ya, betul. Nah, ke depan kita pun nanti sudah memikirkan bagaimana pertandingan ini menarik. Contoh ketika pertandingan ini kejuaraan di nasional, kita nanti ada video-video. Penonton pun jadi ikut. Kalau lihat kartu nih, baca kayak gimana ya. Nah, Ada kamera masing-masing. ada kameranya nanti. Kayak model VAR gitulah kayak model Itu kita udah memikirkan ke depan tuh kayak model seperti itu. CCTV di sini, jadi penonton pun bisa ikut. Iya. Gitu. Kenapa gak itu? Betul. Kok yang itu ini keluarin? Nah, gitu Dan lah. transparansi. Iya, Jadi sangkanya nih menang, betul. indikasinya ukurannya Nggak apa ada. nih menangnya? Kan emang penonton bisa lihat juga Yes. beneran dia menang, bukan Yes, suap real. menyuap. Iya. Tidak ada kolusi-kolusi itu nggak Iya, ada lah, iya. real semuanya. Jadi harapannya itu memang banyak dari rekan-rekan di daerah. Tolong dong ini di PON ada. Yes. Nah, kita bagaimana mengupayakan olahraga domino itu nanti ada di PON. Bikin juga dong nanti kayak semacam sportainment-nya nanti dibuka Ya. pas di acara kejuaraan-kejuaraan. Saya izin aja ya, Ya. mungkin sedikit siapa tahu pengen bantu teman-teman kita, influencer-influencer yang ada di tiap provinsi. Yes. Itu buka ikutan menyemarakan gitu kan, mereka kan jadi kan happy tuh untuk buka untuk special performers di awal aja kan, Wah, lucu-lucuan itu tuh. Tanya aja sama Pak Ketua. Gimana, ini Pak Ketua? idenya dia kemarin gue sampein nggak di meeting? Betul. Orang-orang kreatif memang pas. Orang kreatif apa? Iya. Ini kemarin kita meeting di Gama Tower. Tanya aja Ketua, saya Iya. sampaikan. Jadi setiap kegiatan itu harus melibatkan minimal 2 atau 3 influencer. Cakep. Yang kedua, kita akan buat turnamen untuk public figure, Iya. artis-artis. Jadi domino kelas artis. Nih, masa pedal doang? Domino kelas influencer gitu. Karena iya. kita sangat confidence, saya sebagai humas sangat confidence bahwa ini adalah olahraga yang bermartabat, olahraga yang benar-benar insya Allah dampaknya itu sangat positif untuk mencerdaskan generasi kita juga. Cakep. Dan membuat generasi kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Tawuran, narkoba, ya kan, gibah, bully-bulian. Mendingan main begitu. Tuh, kumpul kebo. Aneh-aneh pokoknya yang negatif-negatif. Insya Allah akan hilang lah dengan bermain ini. Mantap. Dan tidak boleh, saya tegas sekali lagi sebagai Ketua Bidang Humas PB Orado, ini olahraga yang bermartabat, ini olahraga yang baik, tuh hasilnya pun baik. Jangan disalahgunakan untuk aktivitas perjudian. Mantap. Nggak boleh.
Terima kasih Pak Ketua Satu Harian. lagi mungkin Boleh, ada silakan. satu program lagi kita sedang menyusun untuk mendukung sport tourism. Yes. Jadi nanti kita ada turnamen, misalnya nanti di Candi Prambanan kita adakan turnamen di Candi Prambanan. Nanti ada di tempat wisata mana kita adakan turnamen nasional di sana. Jadi Mandalika, Nusa Penida. Nusa Penida atau mana Yes. Danau Toba kita adakan turnamen nasional di sana di Kalau- tempat-tempat wisata. Yes. Kalau bikin kegiatan di situ udah pasti wisata kita dikenal, Ya. UMKM-nya dibeli dagangannya. Iya. Everybody happy, brother. Wih. John Albev sukanya begitu, bro. Bikin kegiatan yang bisa membuat semua orang happy. Semua orang harus bahagia. Semua orang harus mendapatkan manfaat positif. Karena that's why I'm here. Wih. That's Kalau why gitu I'm here. sekalian aja dong, berikan Yeah. petua-petua buat anak-anak muda di sini sebagai Yeah. di ujung obrolan. Bang Yeah. John kan pasti kan istilahnya banyak adik-adik yang terinspirasi sama konten-konten Yeah. Bang John. Jadi Silakan Bang Jadi tentunya di kesempatan yang baik ini, John. Siap. saya sebagai orang yang tadinya bukan siapa-siapa, bisa di titik hari ini, kata kuncinya kerja keras dan konsisten. Ini momen juga nih untuk adik-adik, ayo buat teman-teman semuanya, lakukan aktivitas yang positif. Kegiatan-kegiatan yang insya Allah bisa mendatangkan value ataupun hasil yang bagus untuk masa depan kalian. Salah satunya kamu boleh mulai belajar untuk jadi atlet domino nasional lewat PB Orado. Ya ini bisa, tau nggak sih, untuk konten kreator ini kesempatan atau calon konten kreator, kegiatan lahirnya olahraga domino ini bisa jadi sumber mata pencarian untuk mereka. Kok bisa Bang John? Kamu bikin konten aja edukasi domino. Ini baru lahir kok. Kalian bikin aja konten edukasi cara bermain olahraga domino, cara jadi atlet nih, gini nih guys, strategi kamu harus berhitung, ngajarin tutorial. Belum ada Belum saingan yang ada. banyak. Belum ada saingan yang Iya. banyak. Ini ide konten buat kamu. Bener nggak? Iya. Sukses ke semua orang, brother. Siap, betul. Tapi ingat, semua orang itu orang-orang yang lihat peluang. Wih, nonton podcast ini, Bang John humasnya Orado, ide bagus nih untuk saya buat edukasi olahraga domino. Oke. Ajakin juga, bisa juga ngonten dengan tetangga-tetangga, teman-teman, tongkrongan kamu. Serunya bermain domino. Latihan lagi atlet domino. Latihan jadi atlet domino. Ya pada prinsipnya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Wis. Kalau mau sukses harus mau kerja keras. Kalau mau berhasil harus punya banyak teman. Insya Allah silaturahmi itu selalu membuka jalan rezeki dan insya Allah memperpanjang usia. Jadi siapapun kalian, kalau pengen sukses, pengen berhasil dalam hidupmu, banyakin teman. Jangan punya musuh satupun. Gak boleh. Karena rezeki kita itu datangnya dari pertemanan, dari silaturahmi yang luas. Punya satu musuh itu sangat menderita. Jangan punya musuh satupun. Banyakin teman. Seperti kata Pak Presiden kita, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Banyakin teman. Jangan punya musuh satupun. John Albev. Terima kasih. Ya. Thank you Bang John. Dan ini olahraga ini membuat kamu punya banyak teman. Berempat. Berempat, bro. Iya. Jadi apa? Enggak main TikTok, enggak main scroll media sosial terus jadi kayak isolasi gitu, kayak enggak punya temen. Main begini dong. Ngobrol sambil, gimana bisnis bro? Gua ada bisnis baru nih. Cocok itu. Sambil main, ngobrol bisnis, enggak canggung, ini kan bisa ini. Ya kan, bersosialisasi. Ini olahraga domino lewat PB Orado. Ini adalah olahraga yang bisa membawa bangsa kita ini jadi masyarakatnya balik lagi bersosialisasi, guyup, rukun, berteman, itulah. Jadi ayo kita sukseskan bersama olahraga domino melalui PB Orado. Karena Orado memintarkan Indonesia. Cakep. Siap. Oke, thank you banget, brother. Siap, sama-sama. Respect, Terima kasih. sehat selalu. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, thank you. Siap. Kita kasih solusi.